Halo, perkenalkan nama saya Albert Kristianto Bakara dengan NPM 2515 310109. Saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi dengan program studi manajemen kelas reguler 2C. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan materi tentang konsep dasar permintaan untuk memenuhi tugas mata kuliah mikroekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rusyadi, SE MSI. Silakan disimak video berikut. Konsep dasar permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan atau demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Artinya permintaan tidak hanya menunjukkan keinginan membeli, tetapi juga kemampuan membayar. Permintaan adalah hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang bersedia dibeli oleh konsumen pada setiap tingkat harga. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Dengan asumsi faktor lain tetap, ceteris paribus. Sebagai contoh, jika harga barang Rp10.000, maka jumlah barang yang diminta sebanyak 100 unit. Jika harga barang Rp8.000, maka jumlah barang yang diminta sebanyak 150 unit. Dan jika harga barang adalah Rp6.000, maka jumlah barang yang diminta sebanyak 200 unit. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Dengan sumbu X horizontal, jumlah barang yang diminta. Sumbu Y atau vertikal adalah harga barang, di mana kurva menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang mencerminkan hukum permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga barang itu sendiri. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat permintaan yaitu: yang pertama adalah pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemauan dan kemampuan membeli. Yang kedua adalah harga barang lain. Substitusi dan komplementer, di mana untuk contoh barang substitusi adalah jika harga teh naik, maka permintaan kopi bisa meningkat. Yang kedua adalah barang komplementer. Sebagai contoh adalah jika harga bensin naik, maka permintaan mobil bisa menurun. Yang ketiga adalah selera atau preferensi konsumen. Tren, mode, dan kebiasaan dapat mengubah pola permintaan. Yang keempat adalah jumlah penduduk, di mana semakin banyak penduduk, semakin besar pula permintaan barang. Yang kelima adalah ekspektasi harga di masa depan. Jika diperkirakan harga suatu barang akan naik, maka permintaan sekarang akan meningkat. Yang keenam adalah kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Pajak, subsidi, inflasi, dan tingkat bunga dapat mempengaruhi permintaan. Perbedaan antara perubahan permintaan dan perubahan jumlah yang diminta terbagi ke dalam 3 aspek. Untuk aspek yang pertama adalah penyebab, di mana perubahan jumlah yang diminta adalah perubahan harga barang itu sendiri, dan untuk perubahan permintaan adalah perubahan faktor lain selain harga. Untuk aspek yang kedua adalah dampak pada kurva, di mana perubahan jumlah yang diminta adalah perpindahan titik pada kurva yang sama, dan untuk perubahan permintaan adalah pergeseran seluruh kurva. Untuk aspek yang ketiga adalah contoh, di mana perubahan jumlah yang diminta adalah harga turun menjadi jumlah diminta naik, dan untuk perubahan permintaan adalah pendapatan naik menjadi kurva permintaan bergeser ke kanan. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan matematis antara harga dan jumlah barang yang diminta dengan rumus QD sama dengan
A dikurang B dengan keterangan QD adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang, A adalah konstanta atau permintaan maksimum jika harga 0, dan B adalah koefisien yang menunjukkan perubahan jumlah yang diminta akibat perubahan harga. Sebagai contoh, jika QD sama dengan 100 dikurang 2B, maka saat harga barang Rp10, maka jumlah barang yang diminta adalah 10 dikurang dalam kurung 2 dikali 10 sama dengan 10 unit. Jenis permintaan. Yang pertama berdasarkan daya beli adalah permintaan efektif atau didukung kemampuan membeli. Permintaan potensial hanya keinginan tanpa daya beli. 2. Berdasarkan jumlah orang adalah permintaan individu, permintaan pasar, atau gabungan semua individu. Yang ketiga berdasarkan waktu adalah permintaan jangka panjang dan permintaan jangka pendek. Kesimpulan, permintaan merupakan dasar analisis ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana perilaku konsumen terhadap perubahan dan faktor lainnya. Pemahaman konsep permintaan sangat penting untuk menganalisis pasar, menentukan strategi harga, dan membuat kebijakan ekonomi.